Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tips jitu dan strategi penulisan proposal penelitian mengikuti panduan edisi 12 untuk hibah kompetitif nasional. Sebelumnya pada tutorial yang lalu kita sudah membahas tentang penulisan roadmap penelitian. Untuk kali ini kita masuk kepada bagaimana strategi agar kita lolos evaluasi administrasi. Jadi, seperti yang barangkali sudah kita ketahui, ini adalah tahapan pengelolaan penelitian yang ada di Kemendikti atau untuk tahun 2021 ini barangkali akan berada di bawah Ristek BRIN. Jadi setelah pengumuman maka masuk kepada tahapan pengusulan. Apa permasalahan utama sesungguhnya dari peneliti atau dosen adalah tidak mau membuat proposal penelitian, ya. Jadi ini permasalahan utama kita hari ini, bahwa rasio dosen yang membuat proposal penelitian untuk hibah kompetitif nasional ini dibandingkan dengan jumlah dosen yang ada di suatu institusi itu cukup kecil rasionya. Jadi yang membuat proposal penelitian biasanya orangnya itu saja. Jadi pertumbuhan jumlah peneliti di satu institusi cenderung relatif kecil, ya. Jadi ini PR pertama, ya. PR pertama yang mesti kita selesaikan, bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah dosen yang mau atau peneliti yang mau membuat sebuah proposal penelitian. Jadi tutorial ini sesungguhnya bagi orang yang sudah membuat proposal penelitian. Ya, jadi sudah membuat proposal penelitian dan mungkin tidak lolos, ya. Maka tutorial ini akan membantu. Namun tutorial ini tidak akan mengajarkan kita membuat sebuah proposal penelitian. Karena sesungguhnya Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu peneliti, mereka adalah orang-orang yang jago sesungguhnya untuk membuat sebuah proposal penelitian, tetapi karena satu dan lain hal mungkin tidak begitu semangat membuat sebuah proposal. Jadi inilah kerja atau PR pertama dari institusi, bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah dosen yang mau membuat proposal penelitian atau jumlah peneliti yang mau membuat proposal penelitian. Setelah pengusulan tentu masuk ke dalam seleksi, ya, masuk ke dalam seleksi, dan sekarang kita akan membahas yang ini. Ini adalah model seleksi yang ada pada panduan edisi 12, ya. Jadi penilaian itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi penilaian usulan, evaluasi dokumen, dan pembahasan usulan dan kunjungan lapangan. Jadi tidak semua hibah sekarang yang ada pembahasan. Kalau dahulu kan banyak, hampir semua hibah dahulu ada pembahasan. Kalau sekarang hanya dua, ya, yang ada pembahasan dan kunjungan lapangan. Ya, sedangkan yang lain itu hanya evaluasi dokumen dan itu dilakukan secara daring atau secara online. Jadi kita sekarang melihat yang penilaian usulan atau evaluasi dokumen ini, sedangkan yang untuk kunjungan lapangan tidak akan kita bahas secara spesifik. Baik, ini tahapan seleksi untuk evaluasi dokumen, ya. Jadi pertama seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi, kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung, ya, dan ketaatan terhadap ketentuan atau panduan. Jika Bapak Ibu lolos seleksi administrasi, maka barulah bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penilaian usulan, yaitu rekam jejak, substansi, dan RAB, ya. Jadi baru masuk ke sini. Jadi oleh karena itu, seleksi administrasi ini suatu hal yang sangat-sangat penting
jika kita ingin lolos proposal kompetitif nasional. Ya, karena di sini kita bisa terhenti ya kalau kita tidak serius dan hati-hati ketika melakukan tahapan ini. Baik. Kita lihat ya untuk evaluasi administrasi. Untuk penelitian dasar ya, untuk penelitian dasar komponen penilaiannya kan seperti ini saja Bapak Ibu ya. Jadi apakah memenuhi administrasi ya atau tidak, ya atau tidak ya. Jadi begini saja. Cuman kalau satu saja Bapak Ibu tidak, ya walaupun Bapak Ibu jago misalnya ya, luar biasa, tapi satu saja tidak, maka tidak lulus. Jadi ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat 1 dan peringkat 2 ya sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jadi ini yang dilihat hanya ini dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak melihat sampai 10 artikel. Jadi kita hanya melihat 2 artikel saja. Jadi oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan kalau kita ingin lolos seleksi administrasi, Bapak Ibu rapikan profilnya yang ada di Simliktamas. Ya, jadi ini diambil dari data profil yang ada di Simliktamas. Jadi Bapak Ibu rapikan datanya. Ya. Jadi rapikan datanya. Kita hanya lihat ya. Jadi reviewer misalnya dia hanya lihat ada tidak 2 artikel di database bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author atau di jurnal nasional terakreditasi. Bisa diklik enggak gitu ya. Ada dan bisa diklik atau bisa ditelusuri tidak gitu ya datanya. Datanya dari mana? Dari profil di Simliktamas. Ya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu ada tapi publikasi tidak mencantumkan URL artikel dengan benar. Mungkin URL-nya ada tapi tidak benar. Jadi kalaupun di sini Bapak Ibu misalnya di apa namanya di identitas proposalnya, kan identitas proposal kalau dahulu kan daftar riwayat hidup dan lain sebagainya kan kita upload. Sekarang kan diambil dari profil ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya dari identitas dari lampiran itu ada 2, tapi URL-nya tidak ada, maka Bapak Ibu tidak akan lulus ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu rajin-rajin lah ya, rajin-rajin mengupdate informasi atau datanya yang ada di sini. Jadi artikel jurnal, HKI, artikel proceeding ya, buku ini Bapak Ibu update ya. Bapak Ibu update ya seluruh hal yang ada di sini. Jadi apa yang tadi saya maksudkan URL ini ya. Ini URL ini kalau diklik kira-kira membawa reviewer atau penilai ke PDF atau link jurnal kita atau tidak. Ya. Jadi tolong diperhatikan ini. Karena kalau kita kadang edit manual, kan ini bisa diedit manual Bapak Ibu ya. Bisa diedit manual. Kalau diedit manual, maka bisa jadi linknya misalnya tidak benar ya. Jadi Bapak Ibu uji ya bahwa link itu adalah membawa reviewer nanti ke jurnal Bapak Ibu. Jadi bisa jadi misalnya ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi Bapak Ibu punya 10 ya. 10 jurnal bereputasi ada di sini. Tapi hanya ada informasinya misalnya ini doang. Lalu URL-nya kosong misalnya. Maka nanti reviewer tidak bisa mencek ya. Tidak bisa mencek. Ketika diklik, nah, ternyata dia perginya kemana-mana gitu ya. Jadi Bapak Ibu rapikan ya. Rapikan profil yang ada di Simliktamas. Nah, jika misalnya ada 2, kemudian diklik OK semua, berarti kan ya. Kemudian satu lagi penulisan usulan sesuai panduan. Ya.
Sekarang itu kan enak Bapak Ibu. Sekarang tuh enak sekali buat proposal. Template-nya sudah ada. Dan di atas template itu di setiap kolomnya sudah ditulis ya, jumlah katanya ada yang 500, ada yang 600 ya. Jadi ikuti saja itu, ya, ikuti saja itu. Jadi penulisan usulannya sesuai panduan. Kemudian di dalam panduan itu kan daftar pustakanya itu ditulis pakai nomor ya, 1, 2, 3. Jadi tidak lagi menggunakan nama dan tahun sebagai sitasi ya ketika merujuk. Ya ikuti panduan itu ya. Tidak sedikit proposal yang mereka tetap bersekuku menggunakan nama dan tahun. Padahal di panduan sudah jelas-jelas ditulis pakai nomor ya. Ini banyak kemungkinan bisa jadi hanya kopi dari proposal mahasiswa atau diminta mahasiswa yang bikin dan lain sebagainya tanpa melakukan pengecekan. Kalau Bapak Ibu tidak menulis sesuai dengan panduan, ya jumlah katanya tidak sesuai, kepanjangan, maka Bapak Ibu nanti tidak lolos di sini. Ini sudah terpenuhi Bapak Ibu karena hebat mungkin ada 100 publikasinya, tapi tidak taat panduan. Ya, karena salah satu ciri orang ilmiah itu kan taat juga terhadap panduan. Ya, taat terhadap aturan, taat terhadap panduan. Ya, maka di sini bisa jadi Bapak Ibu tidak di sini. Nah, kalau sudah tidak, maka Bapak Ibu nanti tidak lolos seleksi administrasi. Jadi perhatikan Bapak Ibu panduan. Jadi kalau tahun 2021 nanti kita tahun ini kita misalnya 2020 kita buat proposal, berarti ada kemungkinan nanti panduannya akan keluar baru lagi, maka kita harus betul-betul memperhatikan panduan, kita menulis proposal sesuai dengan panduan yang akan diberikan. Kemudian untuk terapan ya, untuk terapan sama ya persyaratannya dengan yang ada di dasar tadi, tapi ada penambahan ya, ada penambahan mitra. Jadi persyaratan ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel, tadi sama ya, sama dengan dasar. Kemudian di sini dihitung dan dianggap ya, dianggap KI juga boleh menjadi persyaratan. Jadi minimal 1 KI status terdaftar. Ya, di sini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya 2 publikasi, lalu Bapak Ibu menggunakan KI, maka pastikan ya, pastikan bahwa KI yang Bapak Ibu gunakan itu bukanlah buku ya, bukan buku. Kan banyak orang Bapak Ibu ya, dia sudah punya buku lalu didaftarkan lagi untuk mendapatkan HKI ke Departemen Hukum ya, untuk mendapatkan lagi sertifikat itu. Sertifikat HKI. Nah, maka ini tidak masuk ke dalam kategori yang diakui di sini. Ya, karena buku nanti ada lagi nilainya, ya. Nanti kan buku ada lagi nilainya. Yang diminta di sini adalah KI yang selain daripada yang buku tersebut, ya, di bagian ini. Kemudian publikasi ketua pengusul mencantumkan URL. Ini sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu update datanya yang ada di profil kita di Simlitamas. Kemudian memiliki mitra calon pengguna ya. Di sini sering keliru ya. Banyak yang melampirkan bukti punya mitra, tapi yang dilampirkan mitra peneliti. Jadi bukan ya Bapak Ibu. Jadi di sini jelas sekali yang diminta itu mitra calon pengguna. Ya, jadi bukan mitra peneliti. Ya, jadi kalau mitra peneliti ini bukan untuk terapan, tapi ini untuk penelitian dasar. Ya, jadi kalau penelitian dasar memang tidak masalah kalau kita melampirkan bukti mitra peneliti. Tapi kalau terapan, karena kita akan menerapkan hasil kita, hasil penelitian kita, ya, maka mitra yang kita lampirkan itu, yang kita masukkan itu ke proposal adalah mitra calon pengguna, ya, mitra calon pengguna. Jadi harus dibuktikan dengan surat pernyataan atau dukungan yang berisi kesediaan bekerja sama di dalam kegiatan penelitian. Jadi sekali lagi ini harus menjadi perhatian bahwa ini adalah mitra calon pengguna. Kemudian penulisan usulan sesuai dengan
panduan. Ini sudah sama dengan penelitian dasar yang tadi. Kemudian penelitian pengembangan, ya. Untuk penelitian pengembangan ini sama atau mirip ya dengan terapan, cuman perbedaannya adalah di mitra, ya. Untuk mitra, kalau pengembangan mitranya adalah mitra investor, ya. Mitra investor dan dibuktikan dengan surat pernyataan penyertaan dana, ya. Jadi seorang mitra investor harus bersedia menyertakan dana juga. Kan kita melakukan penelitian Bapak Ibu ya, nanti dia sebagai investornya. Aneh kan kalau seorang investor tidak mau penyertaan dana sama sekali. In cash ya, ini penyertaan dananya in cash. Ya tidak bisa in kind. Kan in kind maksudnya investor menyediakan sarana prasarana, menyediakan alat labor apa dan sebagainya. Ini in kind ya. Untuk penelitian pengembangan tidak in kind, ini wajib in cash. Wajib in cash dengan besaran dana minimal 10% dari dana yang diajukan. Ini saja perbedaannya dengan yang terapan. Ya, perbedaan yang terapan dengan pengembangan ya pada sisi mitra dan dana penyertaan. Kemudian untuk pengembangan juga jumlah publikasi itu lebih banyak ya disyaratkan. Di sini minimal 5 ya. Kalau yang terapan sama dengan dasar itu kan 2 ya. Kalau di sini lebih banyak gitu ya. Ini persyaratannya lebih berat ya kalau untuk pengembangan. Kemudian untuk PKPT persyaratannya ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi ya, mirip dengan pengembangan tadi. Kemudian URL, ya sekali lagi, jadi tidak hanya kita, tapi TPM juga harus mengupdate datanya ya yang ada di Simliktakmas. Kemudian di sini kan yang menjadi fokus perhatian juga bahwa klaster perguruan tinggi TPM mitra ya itu lebih tinggi ya. Ya perguruan tinggi mitra ini harus lebih tinggi dari TPP ya, dari TPP. Dan TPM bukan berasal dari PT yang sama dengan TPP. Ini sudah pasti ya. Di jeruk makan jeruk ya tidak bisa. Oke, jadi ini untuk PKPT, kerjasama perguruan tinggi. Jadi kalau semua terpenuhi maka Bapak Ibu lolos seleksi administrasi. Kemudian untuk tesis magister ya, persyaratannya sekarang lebih ringan ya Bapak Ibu. Jadi idealnya sepertinya satu dosen pembimbing magister itu buat satu proposal, karena sekarang persyaratannya hanya satu mahasiswa. Kalau dahulu kan berat banget. Kalau sekarang tuh satu mahasiswa sudah bisa kita mengusulkan anggota tim, mengusulkan hibah pasca sarjana tesis magister. Jadi apakah ada mahasiswanya di dalam usulan? Ini kan sepele ya Bapak Ibu ya, tapi ada yang tidak membuat ya. Jadi dibuat nama orang tapi dia tidak mahasiswa. Jadi betul-betul ini dibuat mahasiswa bimbingan kita sebagai anggota tim mengusul, kemudian penulisan usulan sesuai panduan, jadi jumlah kata per bagian ini sesuai, itu aja seleksi administrasinya, ya atau tidak ya. Kalau ya Bapak Ibu lolos seleksi administrasi. Kemudian disertasi doktor, persyaratannya ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal 2 ya sebagai penulis pertama atau corresponding author. Kemudian publikasi ketua pengusul mencantumkan URL tadi. Jadi sekali lagi ini harus diupdate ya, harus diupdate data yang ada di profil Simliktakmas, jangan bosan mengupdate-nya Bapak Ibu. Kemudian anggota tim terdiri atas co-promotor dan 1 orang mahasiswa doktor bimbingannya.
Ya, jadi yang mengusulkan kan pembimbing. Ya, jadi sama dengan ini yang Trismagister yang mengusulkan pembimbing, kemudian proposalnya sesuai dengan panduan. Jika ya semuanya kita lulus. Kemudian PMDSU ini persyaratannya ketua pengusul memiliki H-index besar sama dengan 2 ya. Penulisan usulan sesuai panduan. Kemudian anggota tim terdiri atas promotor dan mahasiswa dokter bimbingannya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian PPD ya tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Di sini peneliti pengusul bukan berasal dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor ya. Ya ini sudah jelas ya. Kemudian mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja, ini sudah pasti. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan ya. Jadi kalau pasca doktor ini kan mirip postdoktoral. Jadi lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan. Ya, ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal lektor kepala ya. Dengan H-index besar dari 3 untuk sains dan besar dari 2 untuk bidang sosial. Jika semua terpenuhi, maka Bapak Ibu akan lolos seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu lolos seleksi administrasi, maka nanti di sistem Simlik Tamas dia akan muncul seperti ini ya, layak ya. Jadi kalau ya semuanya di sini, maka di sini layak dan dilanjutkan ke penilaian kelayakan usulan ya. Jadi kalau Bapak Ibu layak, maka bisa lanjut. Kalau tidak layak, maka berhenti sampai di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya tidak sulit ya untuk lolos seleksi administrasi kalau Bapak Ibu membuat proposal sesuai panduan, mengupdate data atau biodata kita di Simlik Takmas ya. Semuanya itu cukup sebetulnya untuk menjadi syarat Bapak Ibu lolos seleksi administrasi. Demikian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke email kami yang ada di sini atau bisa juga di komen di bawah ya di akun YouTube ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.